Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di Agusti Channel. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Di sini saya akan bercerita sekaligus menunjukkan. Di sini saya sebulan 2 bulan yang lalu saya baru saja merescue, memberi pertolongan pada seekor anjing yang ini ras Shih Tzu ya, ras Shih Tzu, umur kurang lebih 10 tahun lebih, belum ada 11 tahun, jenis kelamin jantan, namanya Dolar ya, Dolar namanya. Di sini ceritanya, saya dapat informasi dari saudara bahwa ada anjing Shih Tzu itu akan dibuang oleh pemiliknya. Rencananya katanya mau dibuang ke pasar gitu ya. Saya tanya alasannya karena ada sakit ya, ada sakit di matanya. Itu katanya matanya hampir keluar satu matanya yang sebelah kanan ini mau keluar ya. Lalu saya cegah dulu, saya meluncur. Rumahnya daerah Jogja ya, daerah Wates gitu ya, Wates Yogyakarta. Saya ke sana, saya lihat memang matanya hampir keluar guys. Jadi bener-bener itu matanya besar, bola matanya itu bener-bener hampir keluar. Dan saya lihat ada luka menganga di atas matanya, di daerah pelipis itu. Saya lihat ternyata itu adalah miasis ya teman-teman. Miasis adalah luka berdarah dalam tubuh anjing, baik dimanapun, di daerah manapun. Ya kebetulan ini ada di mata, di pelipis. Lalu luka itu dihinggapi oleh lalat ya, lalu lalat bertelur di situ, menjadi belatung ya, lalu menggerogoti daging di sekitarnya. Akibatnya mengalami pembengkakan. Nah, karena di daerah dekat mata sehingga matanya menjadi bengkak, lalu dia semakin dia besar membengkak, otomatis dia keluar dari ini ya, dari tempat posisinya, yaitu dia Dolar. Sebentar ya teman-teman. Ini saya kejar dulu. Nah, ini udah. Jadi tadi karena bengkak, jadi bola matanya hampir keluar, hampir copot ya, hampir keluar karena benar-benar sudah banyak belatung di lukanya itu. Saya ambil pertolongan pertama karena saya sudah pernah mengalami anjing saya sebelumnya kena miasis. Saya ambil tembakau, ambil rokok. Di dalam rokok itu saya bongkar tembakau yang saya keluarkan, saya beri air, saya rendam, airnya saya teteskan di dalam luka. Nah, lukanya itu saya masukin air tembakau terus. Beberapa menit kemudian belatungnya pada keluar ya. Nah, belatung pada keluar. Lalu kondisi anjing saat itu ya, kondisinya itu sudah tidak terawat, jadi bau sekali, bulunya gimbal, jadi sudah gimbal nggak karuan, itu sudah tidak bisa seperti ini ya. Nah, tidak bisa seperti ini, gimbal, kotor sekali, bau sekali. Akhirnya saya mandikan saat itu karena saya akan membawa ke dokter hewan biar tidak bau. Saya mandikan dulu, saya habis sampo saset itu 20
25 saset itu saya habis, biar sementara tidak berbau dulu. Akhirnya sudah saya keringkan, saya langsung menuju dokter hewan terdekat. Dokter hewan terdekat ada di daerah Jalan Godean, Yogyakarta. Oke, saat itu saya masuk, dokter waktu yang jaga memberikan solusi bahwa bola matanya harus dioperasi dan diambil. Jadi dolar ini nantinya tidak punya mata. Tetapi karena saya tidak tega dan saya punya pengalaman anjing saya kena miasis, itu akan sembuh jika belatungnya bersih tuntas dari luka. Saya bilang ke dokter, dokter jangan dioperasi, jangan diambil bola matanya, saya tidak tega. Coba dibersihkan dulu, belatungnya dihilangkan, diberikan suntikan dari dalam untuk membunuh belatung dari dalam, sama diberikan obat luar untuk biar tidak infeksi aja, sama biar bengkaknya kempes. Lalu dokter memberikan waktu itu cairan biru berwarna biru seperti merek Gusanek ya. Gusanek itu untuk anti larva, membunuh larva dalam luka. Cuma itu tidak boleh untuk mata ya, tidak boleh untuk mata, hanya untuk obat luar. Tetapi dokter juga memberikan warning bahwa ini untuk obat luar, tidak bisa diberikan ke dalam mata. Tetapi jika saya punya pemikiran, jika toh ini mata ini sudah rusak, jika diambil pun dia tidak punya mata, lebih baik diberikan cairan biru itu, dimasukkan ke dalam lukanya, walau sama-sama dia tidak bisa melihat. Kalau di operasi diambil biji matanya, dia juga bisa melihat, sama-sama resikonya sama. Saya mengambil keputusan tidak dioperasi, nggak apa-apa, diberikan cairan itu di dalam matanya. Oke, saya sudah persetujuan dari saya, dokter eksekusi, diberikan cairan itu. Memang belatungnya keluar semua guys, belatungnya banyak sekali, besar-besar keluar saat itu. Saya tidak berani memvideokan ya, karena itu sangat nggak pantas ya. Lalu akhirnya setelah dibersihkan, dibius, lalu dibersihkan, belatung udah keluar, kemudian saya bawa pulang ke rumah. Di situ saya ya agak deg-degan ya, karena ini jaringan di mata itu banyak sarafnya, banyak saraf yang menuju ke otak. Saya nggak tahu resikonya nanti bagaimana, kalau sembuh akan ada bagian saraf yang mengenai anggota tubuh yang lain, saya juga nggak tahu. Yang penting tidak dioperasi dulu dan dibersihkan dari belatung. Akhirnya lama-kelamaan mata ini, bengkak di mata ini kempes guys, kempes. Lalu matanya mulai berangsur-angsur masuk ke dalam dan posisinya sudah normal ya, menduduki tempat mata dengan normal, sudah tidak bengkak lagi. Lalu lukanya itu sudah mulai mengering. Lalu saya mulai membersihkan bulunya yang gimbal. Bulunya itu saya potong, yang gimbal itu saya potong semua. Lalu saya bersihkan, saya mandikan lagi. Saya sisir lama-lama, tumbuh lebat seperti ini. Yang sekarang ini guys, sudah sehat, sudah tidak bengkak lagi dan sudah normal. Hanya saja dia tidak bisa melihat, dan dua-duanya tidak bisa melihat. Ini saya tunjukkan mata kanannya. Nah, ini mata kanannya. Nah, nggak kelihatan apa, kurang terang ya. Bentar. Dolar. Ini matanya ini sudah rusak
tapi dia tidak kehilangan mata. Nggak apa-apa, walaupun dia tidak, dua-duanya tidak bisa melihat, anjing ini mengandalkan penciuman dan pendengarannya. Jadi dia sudah menguasai kondisi sekitar rumah saya, guys. Jadi mau ke kamar mandi, ke dapur, ke garasi, ke taman, dia sudah tahu. Nah, ini matanya. Nah, ini lukanya sudah tertutup, sudah kering, dan ini semula ini gundul, guys. Ini ini dicukur, tidak ada bulu, sekarang sudah tumbuh bulu. Dolar. Bentar ya. Nah, ini ya, guys. Nah, itu merah. Jadi itu luka bola matanya. Nah, di sini ya, yang di pelipis di alis ini sudah tumbuh bulu, sudah normal sekarang. Hanya matanya saja yang dolar. Lihat matanya. Nah, ini, guys. Nah, ini sudah cacat, tidak bisa melihat. Ini juga, ini karena yang ini katarak. Dia karena sudah tua, dia kena katarak. Kataraknya sudah parah, udah 100%. Tidak bisa. Yang ini yang rusak. Ini. Dan bulunya sudah kembali normal. Disisirin nih sama anak saya. Jadi bulunya sudah kembali normal, sudah lebat, sudah bagus. Ya, nah, ini ya, guys. Itu sebelah sini ya, sebelah ini. Ini hampir kehilangan mata dia. Jika tidak saya rescue, pasti anjing ini akan mati. Karena miasis itu ganas, jadi menggerogoti daging, memakan daging sampai habis. Itu jika anjing daya tahannya tidak kuat, dia akan mati. Maupun dia luka itu ada di tangan, di badan, jika tidak teratasi, maka pasti anjing itu akan mati. Apalagi ini di daerah mata. Jika tidak cepat teratasi, dia akan mati. Dan untungnya dugaan saya akan, jika obat itu mengenai mata, akan berakibat ke saraf otak. Ada mungkin, perkiraan saya, paling ada yang cacat anggota tubuhnya, tidak bisa digerakkan karena sarafnya udah kena. Tetapi ya, alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada apa-apa, semua normal, anggota tubuh semua normal, tidak ada yang cacat. Nah, ini sudah sehat di sini, gemuk, nyaman. Walaupun dia tidak bisa melihat, waktu kalau jalan ada halangan, dia selalu nabrak, guys. Tapi gak apa-apa, di situ dia belajar bahwa di sini ada halangan, pasti dia tahu suatu saat pasti akan hafal dengan sendirinya. Ini udah bagus ini ya penampakannya. Yang semula gimbal sekarang seperti boneka, halus, harum, wangi. Demikian teman-teman, mungkin cukup. Jika teman-teman binatang peliharaan Anda mengalami miasis, ya, miasis itu bisa terjadi pada hewan apapun, baik sapi, kambing, anjing, kucing. Jika terkena ada luka, segeralah luka itu diobatin, ditutup lukanya biar tidak dihinggapi lalat, karena luar biasa lalat ini ganas sekali ya. Dia akan bertelur di lukanya itu, lalu akan muncul larva, menjadi larva ya. Larva itu? Iya. Iya. Jadi diusahakan kebersihan di rumah, di kandang harus dibersihkan,
biar lalat tidak hinggap. Dan dicek selalu di bagian tubuh hewan peliharaan Anda apakah ada luka atau tidak, serta kebersihan ya, kebersihan, dimandikan biar tidak kotor, karena anjing ini untuk ras ini dia berbulu lebat sehingga cepat kotor. Nah, itu karena kotor maka akan menyebabkan gatal. Nah, gatal dia akan digaruk, nah sehingga menyebabkan luka. Jadi kita harus selalu bersih dalam merawat hewan peliharaan, baik apapun itu hewannya, harus dijaga kebersihannya. Dan jangan panik jika kena miasis, belatung sudah tumbuh menggerogoti. Penanganan pertama, berilah tembakau. Ambil rokok, beli rokok, dibongkar tembakonya, masukkan ke dalam luka. Boleh langsung tembakonya langsung atau air tembakau. Nah, itu penanganan pertama. Lalu jika Anda ingin siap-siap, ada persiapan obat di rumah, yaitu ya cairan gusanek ya, disemprotkan aja warna biru cairannya, semprotkan ke lukanya, nanti akan belatungnya akan keluar dengan sendirinya. Lalu untuk lukanya diberikan betadin, nah biar nggak infeksi, biar lukanya cepat kering, lalu diperban lukanya biar tidak dihinggapin oleh lalat lagi. Oke guys, gitu saja, terima kasih. Semoga anjing ini, si dolar ini sehat terus di sini, walaupun sudah ya untuk umuran anjing ini sudah tua ya, 10 tahun lebih. Semoga sehat selalu, walaupun buta tetapi yang penting sehat ya, terselamatkan. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cerita saya mengenai rescue si dolar ini, anjing Shih Tzu. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari mara bahaya. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, jangan berpergian dulu. Oke, terima kasih. Vio, ditutup ya. Ya.